akan kembali pada suatu hari. Dia berjanji akan kembali. Sahabat, saya hari ini mencoba untuk merakit suatu sistem pengolahan air yang digunakan untuk industri, ya. Jadi ini suatu sistem yang lengkap, biasa digunakan untuk kebutuhan air bersih dan air minum. Jadi sistem seperti ini ya, sahabat, itu kita selalu akan mulai dari sumur. Gambar yang pernah saya kirimkan kepada sahabat atau gambar yang pernah saya tampilkan bagaimana suatu sistem pengolahan air untuk kita gunakan di rumah, itu bentuknya dan strukturnya akan sama seperti ini ya. Akan sama seperti yang tampak di video ini. Saya akan dekatkan. Nah, ini dari sumur, di sini kita sudah menggunakan filter disk. Filter disk ini kita alih fungsikan ya dari pasir silika. Di sini tidak lagi kita menggunakan bahan granular karena ini adalah suatu sistem pengolahan air modern ya. Pengolahan air modern itu memang lebih sederhana, lebih mudah dalam penanganan dan lebih sempurna di dalam kita menyelesaikan masalah air di tempat kita tinggal dan kita hidup. Kalau misalnya suatu sistem ini seperti yang sahabat lihat ini digunakan untuk bisnis air bersih misalnya, ini sudah bisa mengairi 100 rumah ya. Misalnya di sebuah perumahan, di sana tidak ada air, sahabat jika menggunakan perangkat seperti ini, sahabat sudah bisa mengalirkan 10 rumah. Kenapa? Karena ini kapasitasnya adalah 30 meter kubik per jam. Jadi perangkat ini adalah perangkat besar ya. Dan kapasitasnya 30.000 liter per jam atau 30 meter kubik per jam. Nah, kapasitas sebesar itu bisa kita gunakan untuk mengairi 100 rumah atau bisa kita gunakan di pondok pesantren ya. Kalau di pondok pesantren itu kita gunakan penyaringan seperti ini, insya Allah anak-anak semua yang tinggal di pondok pesantren itu akan sehat. Mereka tidak akan sakit karena air yang buruk yang digunakan untuk berwudu. Atau karena anak-anak pondok itu biasanya nakal-nakal, biasanya mereka meminum air langsung dari keran. Nah, kalau di pondok pesantren atau di tempat-tempat umum di mana anak-anak bermain itu sudah menggunakan suatu sistem seperti ini, kita tidak akan lagi takut anak-anak itu tertular penyakit atau menyebabkan kejadian luar biasa yang anak-anak itu sakit secara serentak. Sistem pengolahan air seperti yang sahabat lihat ini ya, ini adalah suatu sistem yang besar. Jadi misalnya ini kita bisa gunakan di hotel. Kalau menggunakan sistem penyaringan seperti ini ya, keran-keran shower air yang biasanya cepat tersumbat atau penggunaan air panas dan air dingin di kamar mandi misalnya cepat tersumbat, dengan menggunakan sistem seperti ini, kita tidak akan lagi mendapati masalah, ya, kita tidak akan lagi mendapati masalah di dalam penggunaan airnya. Nah, sahabat, selain untuk pondok pesantren, ini juga bisa digunakan di rumah, ya, rumah yang besar, misalnya itu rumah kos atau homestay. Ini sangat mumpuni karena memang kapasitas alirannya yang besar, yaitu 30 meter kubik per jam atau 30.000 liter per jam. Jadi perangkatnya kecil seperti ini. Kalau misalnya terjadi sesuatu dan kotor, ya, kita tidak perlu harus pergi setengah mati cari tukang atau menunggu nomor antrian ketika kita membutuhkan perawatan. Kenapa? Karena merawat ini sangat mudah dan sangat gampang. Lihat ya, misalnya filter ini di meteran ini ya, di meteran ini sudah menunjukkan angka yang mencurigakan bahwa di dalam ini kotor, atau di dalam saluran ini kita sudah mendapati bahwa sistem ini kotor. Perhatikan caranya, sederhana sekali. Misalnya filter ini kotor, ya, kita membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama.
Sahabat bisa lihat saya demokan ini ya, saya geser ke sini. Nah, sahabat lihat saya bisa demokan ini cepat sekali. Ini kotor, tinggal buka seperti ini, lihat. Nah, taruh di bawah, angkat, taruh. Kemudian lepas headnya. Nah, buka kendori, kita cuci di air. Bersih. Pasang lagi. Cepat sekali. Tutup. Kancing. Kancing. Nah, untuk membersihkan ini kita hanya butuh waktu 5 menit. Membersihkan ini kita hanya membutuhkan waktu 10 menit. Untuk membersihkan ini kita punya waktu 10 menit. Tidak sampai 1 jam persoalan sistem pembersihan ini sudah selesai. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan peralatan konvensional ya, yang masih menggunakan 1054 atau yang lebih besar, kemudian dengan 3-way yang harus diputar-putar, itu membutuhkan waktu yang panjang dan banyak air yang terbuang. Tetapi menggunakan perangkat yang modern seperti ini, kita tidak akan mengalami kesulitan dan kita tidak perlu cari-cari orang untuk membersihkan sistem seperti ini. Ya, kalau filter ini kotor, ya perhatikan, sahabat bisa hitung berapa menit untuk saya membersihkan filter ini. Lihat, saya buka, saya angkat tutupnya, saya buka penjepitnya, saya angkat kantongnya, ya, saya angkat, saya biarkan di luar, saya ambil yang baru, saya masukkan. Kemudian saya jepit, saya memasangnya kembali. Saya tutupkan. Selesai. Jadi, untuk membersihkan ini, butuh 5 menit, untuk membersihkan ini, butuh 5 menit. Adakah filter yang kita bersihkan ketika kotor membutuhkan waktu yang lebih panjang atau lebih singkat dari ini? Tidak ada. Ya, sistem modern memang saya anjurkan supaya hidup kita menjadi lebih mudah dan lebih simpel. Ya, oh kalau ini kotor, mudah, tinggal buka klemnya ini. Saya tidak kuat angkat ya karena berat. Ini dibuka ininya, ya. Kemudian angkat topinya, dinaikkan, di kocak-kocak begini. Kalau sudah tutup, kancing lagi, juga sudah selesai. Nah, ini adalah sistem lengkap, ya, sistem lengkap dari suatu penyaringan air. Saya selalu katakan, jika menyaring air sumur, menggunakan klorin adalah wajib, ya. Jadi klorinatornya sebesar ini. Ini klorinnya belum selesai saya kerjakan, ya. Belum selesai saya kerjakan. Nah, ini klorinator yang saya buat 2 in. Ini 2 in, ini 2 in, supaya seimbang dengan kapasitas volume air ini. Jadi, ini posisinya sesudah pompa air. Dari sumur, kita ke pompa air dulu, ada di bawah. Kemudian, masuk ke klorinator, ya. Ini saya pasang dan saya skrup di sini. Kemudian, ke filter disk, ke kantong penyaring air 5 mikron, dan ke ultrafilter 1/100 mikron. Semuanya sudah selesai. Kita membersihkan filter sebanyak ini hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari setengah jam. Tetapi kalau kita masih menggunakan konvensional, ya, kita perlu bongkar, kita tumpah airnya, pasti butuh lebih dari 10 jam. Jadi tidak efektif. Inilah perangkat yang efektif. Saya selalu katakan bahwa semua filter itu baik, ya. Saya tidak katakan bahwa itu tidak baik. Mau FRP itu juga bagus, ya, karena harganya murah dan terjangkau. Mau filter apapun, mau pakai filter spoon, sedimen, itu juga bagus. Bagaimana melakukan pilihan terhadap sesuatu yang efisien. Efisien, tepat waktu, waktu pembersihan lebih pendek, dan penggunaannya lebih efektif, dan kualitasnya terjamin. Itu kan yang penting. Jadi kalau sistem seperti ini sangat mudah, ya, sangat mudah dan bisa menyelesaikan semua masalah air kita dengan pola seperti ini, ya, sahabat ya.
Ini suatu sistem pengolahan air yang saya bisa tunjukkan kepada sahabat. Sekarang sahabat cari di channel YouTube, ya, di Facebook, kemudian di TikTok yang memberikan edukasi seperti ini itu hanya saya. Dan saya sering ya terhadap orang yang protes, konvensional bagus Pak begini. Iya, bagus gitu. Cuma efisiensi dan tingkat praktisnya yang tidak dapat, ya. Kita tidak perlu berdebat dalam sistem ini, tetapi yang terpenting adalah sahabat teredukasi, ya. Sahabat dapat pencerahan bahwa sistem penyaringan air bukan karena bentuk fisiknya, tetapi karena tindakan yang paling efisien untuk kita putuskan bahwa filter air yang mana yang tepat kita gunakan untuk sebuah rumah, ya. Edukasi ini hanya ada dan selalu dari saya memberikan ilmu ini terbuka kepada siapapun, sebab di zaman ini tidak ada sesuatu lagi yang perlu disembunyikan. Hanya masalahnya tidak terlihat, kan begitu ya. Jadi ketika saya menjelaskan sesuatu kepada sahabat dan barang yang di depan saya ini tidak ada, ibaratnya seperti saya menjelaskan sesuatu yang tak tampak, begitu. Sesuatu yang tak tampak. Misalnya saya menjelaskan tentang hantu misalnya. Nanti pasti ada teman yang bertanya, Pak, hantu mukanya seperti apa? Saya sendiri belum pernah lihat. Tetapi supaya tidak menjadi hantu, saya menampilkan materi yang nyata. Jadi secara fisik yang nyata bahwa dalam sistem pengolahan air, jika menggunakan air sumur, klorinator itu wajib, ya. Klorin wajib. Ada filter disk di sini berperan untuk mengalihkan fungsi dari bahan granular. Kemudian ada kantong penyaring air menggantikan filter sedimen yang biasa kita buang-buang, ya. Kemudian ke ultrafilter. Di sini penyelesaian masalah air kita secara nyata selesai. Kalau misalnya ini ada di pondok pesantren misalnya ya, di pondok pesantren yang besar, anak-anak berwudu airnya bagus, anak-anak minum ya karena nakal-nakalnya mereka airnya sehat. Jadi kita tidak akan mendapatkan suatu solusi masalah dari air. Dan saya sering katakan, air tidak pernah membuat kita sakit. Dan air itu ya datang dari langit. Air diciptakan bukan buat untuk manusia sakit atau manusia sengsara. Hanya kualitasnya yang harus kita perbaiki supaya tidak membuat standar kita hidup hanya sekedar hidup. Jadi filter air ini ya bukan karena bagus atau tidak, tetapi karena pilihan ya sahabat ya. Jadi kita mengadakan filter air di rumah kita itu bukan untuk prestise, tetapi untuk kebutuhan kita dalam hidup. Misalnya begini, kita diberi pilihan hidup sekadar hidup, hidup asal hidup, atau hidup menjadi lebih baik. Itu pilihan kita, ya. Kita memilih, kita bisa hidup sekadar hidup, sudah tidak usah pakai apa-apa. Toh dari zaman dulu kita minum air got juga hidup, kan gitu ya. Hidup sekadar hidup. Hidup asal hidup, sudah pakai satu filter saja mau yang penting murah dan memenuhi apa yang sudah diinginkan, walaupun tidak memenuhi syarat dipakai saja. Tetapi kalau kita ingin hidup lebih baik, tentu kita punya pilihan. Bagaimana caranya supaya air itu sehat berada di rumah? Kalau di rumah kita baik, airnya baik, rumahnya bersih, pasti ada ketentraman juga ketika kita di rumah, mandi di rumah, bersihkan diri di rumah, kita minum air yang sehat, mandi pakai air yang sehat, mencuci pakaian pakai air yang sehat, kan itu sebuah pilihan dari suatu kehidupan untuk menjadi lebih baik. Ya, di dalam tata kehidupan ini, bukan karena indahnya seperti yang sahabat lihat ini, tetapi juga pada pilihannya. Kalau memang kita rasa bahwa kita memang membutuhkan air dengan kualitas yang bagus, ya, tetapi kemampuan uang kita tidak ada, kita bisa mencari solusi yang murah. Misalnya mana ya? Tadi Nah, misalnya sahabat bisa memilih yang dari PVC seperti ini. Ini saya buat sendiri, bentuknya masih jelek ya, belum dicat. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi, kita menempatkan kantong penyaring air seperti yang besar yang tadi sahabat lihat di sini, itu dengan menggunakan kantong penyaring air yang lebih kecil ya. Nah, lebih kecil bukan berarti buruk ya, wadahnya seperti ini. Jadi, kecil itu bukan berarti buruk. Hanya kalau kecil
itu kita harus rajin merawatnya. Misalnya saja air kita sangat buruk, berarti kita harus melakukan pembersihan filter kecil ini setiap hari, ya. Nah, kita tidak boleh kalah dengan suatu keadaan dan tidak boleh kalah dalam lingkungan. Karena Tuhan memberikan kita akal untuk berpikir dan memberikan kita solusi kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi filter yang saya buat ini itu masuknya lewat atas dan keluarnya lewat bawah sini ya. Saya sudah lengkapi dengan watermore seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang kemarin sudah dapat produk ini dari saya dan kemudian di atasnya ada watermore sementara di bawahnya tidak, itu mohon dimaafkan sahabat. Jadi suatu sistem itu tidak harus kita lihat dari kacamata kita sendiri. Kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita mampu. Konsultasikan saja semuanya dengan saya. Nanti kita bisa menyelesaikan suatu sistem itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau air jika diendapkan berubah keruh kuning itu kenapa ya Pak? Ya, kalau air diendapkan kemudian jadi keruh dan kuning berarti penyaringannya belum sempurna. Kalau penyaringan itu sempurna itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau dia berubah warna dalam waktu 48 jam ke atas, ya berarti 2 hari 2 malam ke atas itu wajar. Karena air adalah sumber kehidupan. Air adalah sumber hidup dan kehidupan. Jadi air itu tempat semua hidup ya. Termasuk Anda dan saya, itu juga berasal dari air. Kalau ada yang menyangkal itu ini berarti lahir dari batu. Nah, jadi air itu sumber kehidupan. Bakteri hidup dari situ, ya. Lumut tumbuh juga di situ. Jadi kalau diendapkan warna kuning berarti kan filternya yang tidak bagus, ya. Ada kebocoran di filter itu sehingga mengakibatkan kuning. Tetapi ya, kemarin itu ada suatu kejadian yang paling lucu. Jadi dia membeli filter seperti apa juga yang saya tawarkan, kemudian filter itu dipasangnya terbalik. Jadi saya bertanya kepada orangnya, karena orangnya WA saya bertanya, jadi saya bilang harusnya Anda tanya ke toko tempat Anda beli. Tetapi karena saya juga rasa kurang nyaman, jadi saya katakan bahwa itu pemasangannya salah. Begitu. Saya tanya apakah toko tidak memberikan solusi bagaimana pemasangannya? Tidak Pak, katanya begitu. Nah kalau tidak, resiko dari pembelian tanpa konsultasi seperti itu, ya. Suatu resiko kita membeli barang tanpa konsultasi lebih dulu, itu resikonya. Nah, kalau macam barang itu didapat dari saya misalnya, kemudian Anda konsultasi dulu, itu saya akan putuskan, bisa saya layani atau tidak. Sebab, semua masalah akan kembali ke saya sendiri. Kita harus melepaskan sesuatu dari tangan kita itu dalam kualitas. Jadi tidak akan ada masalah di kemudian hari. Edukasi di mana input, di mana output tetap harus kita berikan. Jadi tidak sekedar asal menjual, kemudian kalau ada pertanyaan kita tidak akan menjawab karena itu sistem. Ketika kita membeli online, itu yang menjawabkan robot, bukan manusia, ya. Sahabat, saya akan kembali lagi, ya. Jadi, suatu sistem penyaringan modern, itu sahabat bisa lihat seperti apa yang saya tunjukkan kepada sahabat ini. Jika kita menyaring air sumur, kita harus melihat suatu proses yang nyata, bahwa sumur mengandung bakteri, harus kita pasang klorin di sana. Klorinator harus. Kemudian dari klorinator kita teruskan ke filter disk. Filter disk ini posisinya menggantikan 1054 ya. Menggantikan posisi 1054 dan kita perlu menggunakan ini. Dan ini kapasitas besar. Ini kapasitasnya 30.000 liter per jam atau 30 meter kubik per jam. Bisa digunakan untuk bisnis, untuk pondok pesantren, untuk hotel, untuk penginapan, untuk pondokan, untuk rumah-rumah kos. Kenapa? Supaya semua warga yang tinggal di dalam tempat-tempat yang saya sebutkan tadi bisa beroleh nikmat dan rasa syukur dari air yang mereka gunakan, yang mereka pakai. Ya, prinsip dasarnya itu. Ketika air itu kita berikan kepada penghuni semuanya, penghuni pondok pesantren, penghuni penginapan, rumah kos, hotel, homestay dan lain-lain. Mereka semua menikmati, warga di sana menikmati semua kondisi air yang sangat bagus, ya. Berarti orang-orang itu akan suka dan tetap senang berada di tempat yang kita sediakan tadi, ya, sahabat ya. Jadi ini adalah sistem yang besar. Ketika kita menjelaskan tentang suatu sistem yang kecil seperti kemarin, ada juga yang membantah saya. Kok kecil, apa seperti itu bisa diminum? Saya sudah membeli dari barang pabrikan, saya tidak berurusan dengan itu. Saya memberikan edukasi, ya. Memberikan edukasi bukan memberikan Anda bahan pembanding. Saya sedang mengajar
dan saya tidak menjadikan produk Anda menjadi bahan pembelajaran saya. Tidak begitu. Jadi saya menjelaskan bahwa perangkat modern akan jauh lebih mudah dan lebih simpel di dalam penggunaannya.